JPU tuntut 5 terdakwa kasus korupsi dana hibah 1 tahun 6 bulan. Kasus demam berdarah meningkat, 1 orang meninggal dunia. Menelusuri bangunan cagar budaya Souraja Palu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Sulut. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Sulut selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Pengadilan Negeri Manado kembali menggelar sidang tindak pidana korupsi dana hibah Sinode Gemim, Senin 17 November 2025, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Dalam sidang ini, 5 terdakwa dituntut 1,6 tahun penjara oleh JPU. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Manado, Ahmad Peten Sili, didampingi Irianto Tiranda dan Kusnanto Wibowo. Adapun 5 orang terdakwa yang telah menjalani proses persidangan adalah Jeffrey Korengkeng, mantan Kepala BKAD Provinsi Sulut, Freddy Kaligis, mantan Kepala Biro Kesra, Steph Kepol, mantan Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulut, Asiano Gemikawatu, mantan asisten 3, dan Hein Arina, Ketua Sinode Gemim. Dalam pembacaan tuntutan JPU oleh Majelis Hakim, kelima terdakwa dituntut sama, yakni 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah. Meski demikian, 1 terdakwa Gemikawatu ditambah dengan uang pengganti kerugian negara sebesar 28 juta rupiah. Kuasa hukum Jeffrey Korengkeng saat diwawancarai mengatakan dari hasil bacaan tuntutan oleh JPU membuktikan tidak terbukti sepersen uang yang dirugikan oleh kliennya, melainkan hanya kesalahan administrasi. Sementara itu, kuasa hukum Asiano Gemikawatu bilang pihaknya sangat menghargai serta menghormati tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Dalam sidang berikut, pihaknya akan mempersiapkan hal-hal untuk membela kliennya dalam sidang pledoi. Tanggapan. Saya sangat bersyukur sekali karena apa yang saya sampaikan secara konsisten dari pembacaan dakwaan bahwa klien saya Jeffrey Korengkeng tidak mengecap uang negara, hasil korupsi dalam bentuk apapun, itu diamini oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan. Teman-teman semua mendengar tadi. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyebutkan bahwa tidak ada sepeser duit pun yang dikecap oleh Jeffrey Korengkeng, dan itu merupakan hal sangat mendasar dari tindak pidana korupsi. Iya, saya pribadi dan rekan menghargai dan menghormati atas apa yang dituntut oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Walaupun mungkin nantinya di dalam pledoi ada beberapa hal sebagaimana yang dituntut tadi akan terjadi, kami lakukan pembelaan. Sebagaimana dalam pemeriksaan lalu, kalau tadi dinyatakan bahwa Milkima tidak diperintahkan, yang benar tidak pernah diperintahkan, tetapi yang bersangkutan berinisiatif mendatangi di sana. Seperti itu. Ya, kami akan maksimalkan dalam pembelaan nanti pada tanggal 26 nanti. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kami akan maksimalkan apa yang bisa kami pertanggungjawabkan di lapangan. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025 dengan agenda sidang pledoi atau pembelaan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, di Tres Narkoba Polda Sulteng berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 60 kg. Dalam pengungkapan ini, petugas juga menangkap 5 orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Penangkapan terhadap para tersangka terjadi pada 13 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Operasi penangkapan dimulai dari informasi intelijen yang mengindikasikan akan adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar ke wilayah Sulawesi Tengah.
Petugas yang sudah melakukan pemantauan sejak pagi langsung menggelar penghadangan saat para tersangka berupaya memindahkan paket sabu. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Andi Sutendi bilang bahwa 5 tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial AF, MF, M, SR, dan I. Menurut Kapolda, AF berperan sebagai penjemput sabu di Tawau, Malaysia sebelum membawanya masuk melalui jalur laut menuju Sulawesi Tengah. Salah satu di antara mereka merupakan seorang wanita berinisial SR. Saat ini, penyidik masih mendalami peran SR dalam proses penyelundupan barang haram tersebut. Ya, silakan rekan-rekan kalau ada yang ditanyakan pada personil di Tres Narkoba, Polda Sulawesi Tengah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, yakni tersangka AF, tersangka MF, tersangka M, tersangka SR, dan tersangka I, dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih hampir 60 bungkus, atau kalau ditimbang ini hampir 60 kg kurang lebihnya. Apapun peran tersangka AF yaitu menjemput, adapun peran tersangka AF yaitu menjemput narkotika jenis sabu yang berasal dari Tawau, Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sabu yang dibawa kemudian diterima oleh MF. Dari MF didapat informasi lokasi tersangka AF dan 3 tersangka lainnya. Barang bukti 60 kg sabu yang diamankan tersebut diduga akan diedarkan di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jaringan ini diduga beroperasi secara terstruktur, menggunakan metode penyelundupan yang rapi dan sulit terdeteksi. Polda Sulteng menegaskan bahwa kelima tersangka sudah lama menjadi target operasi. Mereka diduga kerap melakukan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pengiriman barang haram melalui jalur laut dan darat. Dalam kasus ini, para tersangka akan dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman seumur hidup. Roles Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Roy Rasdi Rusli, anak berusia 6 tahun yang hilang selama 10 hari akhirnya ditemukan di perkebunan Desa Tombuluan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Roy ditemukan salah seorang warga di kebunnya dalam kondisi selamat. Beginilah video amatir yang direkam warga saat menemukan anak Roy Rasdi Rusli yang telah hilang sejak tanggal 8 November lalu. Roy ditemukan seorang warga dalam keadaan lemas dekat pohon pisang di perkebunan sekitar 2 km dari perkampungan. Lokasi penemuan anak hilang tersebut sepi karena jarang dilewati warga desa. Roy Rasdi Rusli diketahui hilang saat tengah bermain bersama rekan-rekannya di pekarangan rumah. Saat pencarian, jejak Roy sempat ditemukan di area pekuburan oleh warga setempat. Dalam 1 minggu terakhir, warga, polisi, TNI, Basarnas terus melakukan pencarian terhadap bocah Roy Rusli sebelum akhirnya ditemukan warga pada Senin 17 November. Sekitar 9 hari ya. Makanya kami bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Tombuluan mengambil inisiatif untuk kita observasi dulu. Makanya kita bawa ke rumah sakit. Nah, dia itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada di perkebunan menemukan ini Adi Roy. Baru dia langsung itu anak itu karena dia tak kaget sebenarnya. Kaget dia, ada apa itu Pak Adam? Ini dia lihat ternyata ini Adi Roy, tapi dia langsung melapor kepada pemerintah desa. Nah, pemerintah desa langsung merespon, menghubungi polsek dari pihak kecamatan. Nah, akhirnya melakukan evakuasi. Pihak kepolisian sudah langsung melaksanakan evakuasi. Bocah Roy Rasdi Rusli mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Hilangnya bocah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tua untuk tetap mengawasi lingkungan bermain anak di sekitar rumah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara.
Kita ke berita lainnya, saudara. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN Kota Gorontalo kompak berunjuk rasa dan menggeruduk kantor Bank Sulut Go. Demo ini dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea. Pemerintah Kota Gorontalo menuntut kejelasan penarikan penyertaan modal atau saham senilai 35 miliar rupiah hingga menegaskan tanah yang ditempati Bank Sulut Go adalah milik pemerintah Kota Gorontalo dan harus dikembalikan. Ratusan aparatur sipil negara Kota Gorontalo ini rela meninggalkan pekerjaan di kantor demi menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada Bank Sulut Go. Wali Kota Gorontalo bilang aksi demo ini bertujuan meminta kejelasan soal penarikan dana penyertaan modal pemerintah Kota Gorontalo sebesar 35 miliar rupiah dari Bank Sulut Go karena pemerintah Kota Gorontalo telah memindahkan rekening kas umum daerah atau RKUD ke Bank Tabungan Negara atau BTN. Pemerintah Kota Gorontalo juga mempertegas tanah yang kini ditempati kantor Bank Sulut Go merupakan milik pemerintah Kota Gorontalo dan harus dikembalikan. Tidak hanya itu, masa aksi juga meminta agar Bank Sulut Go meninjau kembali bunga pinjaman yang diterapkan kepada pemerintah Kota Gorontalo agar sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Mekanisme ini dipercepat, jangan diperlambat mekanisme ini karena kita pada posisi sangat butuh. Sebab sebagaimana saya selalu katakan bahwa kita ada rencana membangun kantor wali kota ini. Itu pun kami mau lemparkan ke BSG juga. Kalau BSG siap kasih pinjam misalnya 40 miliar, kita membangun kantor wali kota, baru kita potong dividen yang membayar. Itu kan solusi kan. Sebab inti kita adalah kita ingin membangun kantor wali kota, itu intinya. Nah, ini yang kita harapkan bisa disikapi oleh BSG secara bijak. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bank Sulut Go Gorontalo mengaku akan menyampaikan seluruh tuntutan masa aksi ke kantor pusat di Manado untuk memutuskan solusi maupun langkah kebijakan yang akan diambil. Bahkan direksi Bank Sulut Go akan dipertemukan langsung dengan Wali Kota Gorontalo untuk membahas tuntutan yang disampaikan masa aksi. Kita tadi negosiasi dengan bapak-bapak dari pemerintah kota ya. Intinya kami ini tetap akan melaporkan hasil yang kita sepakati bersama hari ini, tuntutan. Kita akan bawa ke kantor pusat dan saya sebagai jaminan, sebagai kanwil di sini sebagai jaminan untuk bisa ada hasilnya. Kita berangkat sebentar, mungkin Jumat kita komunikasi dan hari Senin kita akan hadirkan direksi ke sini. Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali, mungkin direksi atau komisaris akan bertemu duluan dengan Pak Wali Kota. Pemerintah Kota Gorontalo berharap Bank Sulut Go dapat menindaklanjuti dan memberikan solusi atas tuntutan ini karena penarikan dana penyertaan modal nantinya akan digunakan untuk perbaikan kantor Wali Kota Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV Kota Gorontalo. Informasi Wali Kota Adan Dambea pimpin ASN demo kantor Bank Sulut Go akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sulut, saudara. Hari pertama pelaksanaan operasi Zebra Otanaha 2025, puluhan pengendara di Kota Gorontalo terjaring razia Satlantas Polresta Gorontalo Kota. Pelanggaran didominasi pengendara tidak menggunakan helm hingga tidak memiliki surat izin mengemudi. Bahkan ada pengendara yang panik dan nekat memutar arah untuk menghindari razia hingga nyaris menabrak petugas. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polda Gorontalo mulai melaksanakan operasi Zebra Otanaha. Lebih dari 40 pengendara di Kota Gorontalo terjaring razia Satlantas Polresta Gorontalo Kota. Kasatlantas Polresta Gorontalo Kota bilang, pengendara yang terjaring razia didominasi pelanggaran tidak menggunakan helm, kendaraan yang tidak dilengkapi, hingga banyak pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Tak sedikit pengendara yang terjaring razia masih berstatus pelajar. Di sisi lain, dalam pekan pertama operasi Zebra Otanaha ini, petugas mengaku masih mengedepankan pendekatan humanis dan sosialisasi kepada pengendara. Syarat yang secara kasat mata pasti kita bisa melihatnya, tolong untuk dipersiapkan. Untuk pelanggaran tetap didominasi tidak memakai helm, kemudian untuk surat-surat kelengkapannya juga masyarakat belum lengkap.
Untuk awal ini kami tetap mengutamakan giat preemptif dengan preventif, yaitu sosialisasi kepada masyarakat selama 1 minggu pertama. Kemudian untuk 1 minggu berikutnya baru kami akan tingkatkan untuk tindakan represifnya. Untuk bentuk humanis ini, untuk terutama kita dalam tahap sosialisasi itu sendiri, kami akan bekerja sama dengan Pemda untuk penayangan videotron masalah sosialisasi supaya masyarakat juga lebih mengetahui untuk kapan dimulai, kapan selesainya, dan apa saja kelengkapannya. Dalam operasi Zebra ini, Satlantas Polresta Gorontalo Kota mengerahkan 31 personil gabungan. Dengan adanya operasi Zebra Otanaha 2025 ini, diharapkan dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Gorontalo. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Kita ke berita lainnya, Saudara. Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Utara menggelar operasi Zebra Samrat 2025 di ruas Jalan Tugu Zero Point Selasa sore. Dalam operasi kali ini, polisi menjaring sejumlah kendaraan bertona sebesar yang tidak memiliki kelengkapan surat dan SIM. Satlantas Polres Minahasa Utara melaksanakan operasi Zebra Samrat 2025. Kegiatan yang digelar selama 14 hari ini dilaksanakan mulai Senin 17 November hingga 30 November 2025 mendatang. Di hari kedua pelaksanaan operasi, Polres Minahasa Utara menggelar razia kendaraan di ruas Jalan Tugu Zero Point Minahasa Utara. Selama operasi berlangsung, petugas berhasil menjaring sejumlah kendaraan bertona sebesar yang tidak memiliki kelengkapan surat dan surat izin mengemudi. Selain kendaraan besar, polisi juga menjaring beberapa kendaraan roda 2. Namun petugas tidak melakukan penilangan, hanya memberikan teguran terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Ini melaksanakan Ops Zebra Samrat 2025 ini di hari kedua kami sasaran di kendaraan roda 6 karena banyak kami temukan tidak memasang plat nomor dan surat-suratnya sudah lewat dan banyak tidak memiliki SIM B2 umum. Mungkin itu. Ops Zebra Samrat 2025 ini kami mendepankan lebih banyak teguran daripada penilangan, karena penilangan ini hanya 5%. Selain melaksanakan operasi, pihak kepolisian juga akan menggelar operasi secara mobile atau patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi kemacetan maupun kecelakaan. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Sulawesi Utara berkomitmen melaksanakan pembenahan transformasi reformasi di Satuan Tugas Pelayanan Publik. Salah satunya dengan dibentuknya Pamapta sebagai pengendali tugas agar bisa mengoptimalkan quick response cepat, aduan, dan laporan masyarakat. Dan melaksanakan Pamapta Polda Sulawesi Utara dibentuk sebagai bagian dari transformasi organisasi untuk memperkuat pelayanan publik. Tujuannya meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, responsif, terintegrasi, dan humanis. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roke Langi bilang, dalam pengendalian tugas tersebut, Pamapta harus benar-benar siap menjalankan tugas sesuai SOP penanganan perkara Polri, yakni serangkaian kegiatan berawal dari laporan warga, kemudian yang pertama kali tiba di lokasi untuk mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan tempat kejadian perkara. Kehadiran perwira Samapta ini tadi saya sudah sampaikan juga di dalam apel, adalah merupakan bentuk kepolisian responsif. Jadi dalam keseharian dia melaksanakan quick response dengan cepat semua pengaduan masyarakat atau laporan masyarakat. Nah, dia ada beberapa tugas, fungsi, dan perannya dia yang memang menjadi domain atau utama. Salah satunya dia sebagai pengendali operasional sehari-hari tingkat Polres. Karena kita ketahui bahwa tugas fungsi kepolisian kan ada banyak, diantaranya ada reserse, ada Samapta, ada lalu lintas, ada intelijen. Semangat reformasi ini adalah responsif Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi modern, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi ratusan ribu keluarga terima bantuan pangan beras dan minyak goreng akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Saudara, ratusan warga Kepulauan di Manado Tua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, antusias hadir di kegiatan Gerakan Pangan Murah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa siang. Warga Pulau Manado Tua antusias mendatangi Gerakan Pasar Murah yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Utara. Warga tanpa antri menunggu di Aula Gereja Gemim Sabar di Kelurahan Manado Tua 2, Kecamatan Bunaken Darat, untuk membeli berbagai bahan pokok sehari-hari. Dalam Gerakan Pangan Murah kali ini tersedia beras kemasan 5 kg yang dijual Rp49.000 per kemasan, gula pasir dijual Rp14.800 per kilogram, bawang putih seharga Rp22.000 per kilogram, serta daging ayam Rp39.000 per ekor. Warga di Kepulauan mengaku senang karena Gerakan Pangan Murah ini sangat membantu, apalagi harga bahan pokok di Kepulauan relatif tinggi dibanding harga di daratan Manado. Murah, beras, minyak, bawang putih, bawang merah, ayam, gula. Oke, Bu, bagaimana harganya? Harganya cukup menjangkau. Dengan ada pelaksanaan pasar murah ini, Ibu tanggapannya apa? Cukup bergembira membantu masyarakat yang ada di Kepulauan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemprov Sulut akan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah di 15 kabupaten kota, termasuk menjangkau wilayah Kepulauan. Di sini masyarakat sangat antusias dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, karena ternyata ini sudah dinanti-nantikan dari 3 bulan yang lalu. Jadi luar biasa apresiasi dari masyarakat, dan tentunya ini jadi semangat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan GPM selanjutnya. Tentunya harapan dari Pak Gubernur, masyarakat itu bisa terlayani dengan bahan pangan yang terjangkau bahkan murah, dan ini bisa jadi semangat baru dalam menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru. Pemerintah berharap melalui kegiatan ini warga bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu upaya guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kepulauan jelang Natal dan Tahun Baru. Wakil Bupati Talaut, Anisya Bambungan, bilang program ini difokuskan di Pulau Miangas, Nanusa, dan Damau yang tidak bisa diakses transportasi kapal dari Manado. Jelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan pangan masyarakat semakin meningkat. Mengantisipasi tingginya permintaan dibanding pasokan bahan pangan di wilayah perbatasan terluar Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersinergi dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara melaksanakan Gerakan Pangan Murah. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisya Bambungan mengatakan Gerakan Pangan Murah ini difokuskan ke daerah terluar seperti Miangas, Nanusa, serta Damau. Jadi sekarang kami pemerintah daerah Pak sedang berusaha genjor-genjoran untuk melaksanakan GPM, apalagi terlebih khusus di daerah kabupaten terluar di Miangas dan juga Nanusa. Di sini juga ada Pulau Damau, karena Pulau Damau juga tidak bisa dimasuki oleh transportasi kapal dari Manado. Makanya kami akan berusaha melakukan Gerakan Pangan Murah di 3 titik tersebut. Selain itu juga di daerah utara, walaupun masih satu pulau dengan kabupaten, tapi di saat harga pangan masuk ke sana, harga pangannya menjadi tinggi harganya. Jadi mungkin kami akan menekan harga pangan yang tinggi itu dengan Gerakan Pangan Murah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan dapat menekan harga kebutuhan bahan pokok yang tinggi di wilayah kepulauan dan daerah terluar Provinsi Sulawesi Utara. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara saudara, Perum Bulog Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk ratusan ribu keluarga penerima manfaat. Bulog Gorontalo menyalurkan lebih dari 2.000 ton beras dan lebih dari 400.000 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Masing-masing penerima manfaat menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Kami laporkan Pak Gubernur. Perum Bulog Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyalurkan ribuan ton bantuan pangan beras tahap 2, yakni periode Oktober-November 2025 pada Sabtu pekan lalu.
Kali ini Bulog Gorontalo menyalurkan sebanyak 2.363 ton beras dengan kualitas medium. Berbeda dengan penyaluran tahap pertama, dalam penyaluran kali ini Bulog Gorontalo juga menyalurkan sebanyak 472.612 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Bantuan pangan pemerintah pun nantinya akan disalurkan kepada 118.153 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Dalam penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini, ada ketambahan lebih dari 1.000 keluarga penerima manfaat berdasarkan data Kementerian Sosial. Penerima bantuan pangan. Penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini sedikit berbeda dari tahap 1. Kalau tahap 1 itu hanya komoditi beras, sedangkan di tahap 2 ini ada tambahan komoditi minyak goreng. Jadi itu data yang kami gunakan masih sama. Kami menggunakan data dari Kementerian Sosial, data tunggal Sensus Ekonomi Nasional. Jadi data itu yang diverifikasi. Di tahap 1 itu jumlahnya 116.000, di tahap 2 ini 118.000. Jelas itu telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Teknis penyalurannya kami antar berasnya di tiap-tiap kelurahan desa. Di sana sudah ada petugas kami yang menunggu untuk melakukan penyaluran kepada PBB. Yang sebelumnya PBB sudah dikirimkan undangan untuk menghadiri hadir di setiap titik, di setiap desa kelurahan itu untuk menerima bantuan pangan yang akan diserahkan oleh petugas kami yang ada di desa dan kelurahan itu. Perum Bulog berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menjadi upaya menjaga stabilitas harga beras di Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke berita lainnya, Saudara. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen untuk menjaga distribusi pangan di daerah kepulauan tetap aman dan terkendali. Hal ini selain mengendalikan harga, juga mengendalikan inflasi di daerah. Distribusi pangan yang terjaga bertujuan mengantisipasi inflasi yang dapat dipicu oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang terhadap ketersediaannya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Joko Supratikto mengatakan, Bank Indonesia mendukung dan memfasilitasi distribusi pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan yang semakin tinggi. Hal ini disampaikan dalam high-level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut yang dilaksanakan di Talaut belum lama ini. Kepala Badan Pengelolaan Pajak. Salah satu caranya adalah dengan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah, dan kami Bank Indonesia selalu akan full support. Full support dalam arti sekali lagi bahwa kami akan memfasilitasi terkait dengan fasilitasi distribusi. Itu yang bisa kami lakukan. Nanti terkait dengan programnya kapan, tentunya ini adalah menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana kebutuhan masyarakat akan bahan kebutuhan pokok, bahan makanan itu semakin tinggi. Nah, oleh karena itulah kami dorong untuk gerakan pangan murah. Di samping itu kami juga terus mendorong kerjasama antar daerah. Kalau di sini kan tadi Bu juga menyampaikan informasi bahwa yang dibutuhkan antara adalah sayur-sayuran. Bisa saja nanti kerjasama antar daerah dengan Minsel ya, juga akan kami fasilitasi untuk terkait dengan kerjasama antar daerah ini. Joko Supratikto juga mendorong kerjasama antara daerah, khususnya dengan daerah penghasil sayur dan bahan pangan lainnya, guna memenuhi pasokan kebutuhan pangan masyarakat Talaut, sehingga gejolak harga tidak terlalu tinggi. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi warga Manado Tua 2 berharap jembatan rusak segera diperbaiki. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Sulut. Saudara, warga Kelurahan Manado Tua 2 di Pulau Manado Tua, Kecamatan Budaken, Kepulauan, berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang selama ini menjadi infrastruktur vital pendukung transportasi dan akses nelayan untuk mengangkut hasil laut. Inilah visual jembatan yang rusak di pesisir pantai Kelurahan Manado Tua 2, Kecamatan Budaken, Kepulauan Kota Manado.
Jembatan ini memiliki peran vital bagi warga kepulauan di Manado Tua karena menjadi akses untuk transportasi menuju ke kota Manado dari Pulau Manado Tua dan sebaliknya. Selain itu, jembatan ini pun memudahkan akses para nelayan dalam mengangkut hasil laut serta hasil perkebunan. Sayangnya, jembatan ini mengalami kerusakan yang mengakibatkan aktivitas warga terhambat. Warga berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan, sehingga bisa memperlancar akses masyarakat yang selama ini tersendat. Jembatan ini sudah rusak, itu dampak bagi masyarakat sini terputus hubungan apalagi dalam rangka hubungan masyarakat dari sini, ada tamu dari Manado yang datang di sini, juga karena jembatan sudah rusak, jadi tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, kalau pada waktu ada tamu atau masyarakat dari Manado Tua ini mau ke Manado, sudah terputus hubungan itu. Ada banyak kendala, ada banyak kesulitan. Karena kalau dia air surut, tidak bisa lagi ke Manado, tamu pun dari Manado tidak bisa turun ke Manado Tua. Camat Bunaken Kepulauan Immanuel Mandak saat dikonfirmasi bilang kerusakan jembatan tersebut sudah direspon Pemkot Manado dengan penganggaran di APBDP 2025. Sayangnya penetapannya sudah mepet dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan. Jembatan tersebut rusak di awal tahun ketika ada badai. Tahun 2000 berapa? 2025 ketika ada badai, sehingga dari pemerintah kota lewat Pak Wali dan KDSPU sudah melakukan survei. Tapi dalam penganggaran, karena itu tidak tepat terinduk tahun 2025, sehingga diusulkan dalam perubahan 2025. Sudah diusulkan dalam perubahan, tetapi karena mekanisme perubahan baru selesai saat ini, di minggu berjalan ini di November, minggu kedua, sehingga sangat riskan untuk melaksanakan proyek yang cukup besar di akhir tahun. Sehingga diharapkan tahun depan, 2026, boleh dilaksanakan. Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Manado Ferdinand Dumais bilang pihaknya mendorong Pemkot Manado untuk revitalisasi infrastruktur, termasuk di Manado Tua, sehingga memperkuat kemandirian warga. Kami tentunya melaksanakan fungsi Dewan, yaitu legislasi, monitoring, dan budgeting. Khusus budgeting, kebetulan saya juga di Banjar, bahwa kami mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur. Apalagi yang ada di Manado Tua ini, dermaga tersebut itu sudah masuk di anggaran. Juga ada jalan yang dari Manado Tua 1 ke sini, itu ada lubang, itu juga sudah masuk juga dalam prioritas. Kami bersama-sama pemerintah Kota Manado tentu akan mendorong agar infrastruktur di Manado Tua ini betul-betul mendukung semua kegiatan aktivitas masyarakat, khususnya perekonomian. Diketahui Pulau Manado Tua masuk dalam Kecamatan Bunaken Kepulauan, memiliki 2 kelurahan, masing-masing Kelurahan Manado Tua 1 dan Manado Tua 2. Pulau Manado Tua berjarak kurang lebih 45 menit dari kota Manado dengan menggunakan speedboat. Yadmi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, Puskesmas Kota Barat, Kota Gorontalo banyak melayani warga dengan keluhan infeksi saluran pernapasan seperti demam hingga batuk dan didominasi pasien anak-anak. Cuaca ekstrim di Gorontalo jadi salah satu pemicu merebaknya penyakit di kalangan masyarakat. Perubahan cuaca atau musim yang cukup ekstrim di Kota Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo. Pasalnya, banyak warga di Kota Gorontalo kini mulai mengeluhkan sejumlah penyakit seperti demam, flu, hingga batuk. Puskesmas Kota Barat misalnya, pelayanan kesehatan terlihat semakin intensif lantaran banyaknya warga yang memeriksakan kesehatan. Kepala Puskesmas Kota Barat bilang, infeksi saluran pernafasan menjadi salah satu penyakit yang kini banyak dikeluhkan warga. Keluhan penyakit ISPA ini didominasi kalangan anak-anak. Di Puskesmas kami banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan panas, batuk, pilek. Panas, batuk, pilek biasanya itu kita kategorikan sebagai ISPA. Jadi yang terbanyak sekarang adalah ISPA. Akan tetapi ada beberapa penyakit di puskesmas wilayah kami yang sudah menjadi KLB, yaitu campak. Ya. Campak itu kita di 3 kelurahan sudah menjadi KLB sejak 2 bulan lalu. Tapi itu kami sudah lakukan langkah-langkah penanganan KLB, ya, seperti imunisasi kepada seluruh anak-anak umur sampai 16 dilakukan semua imunisasi,
tanpa melihat status imunisasinya. Puskesmas Kota Barat pun mengimbau agar warga dapat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya imunisasi dasar bagi anak-anak demi mencegah penyebaran berbagai wabah penyakit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, kasus demam berdarah di Kota Gorontalo mengalami peningkatan, bahkan naik menjadi status kejadian luar biasa usai adanya 1 kasus kematian. Untuk mengantisipasinya, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terus melakukan sosialisasi gerakan pembersihan sarang nyamuk dan melakukan fogging. Petugas Dinas Kesehatan di Kota Gorontalo melakukan fogging di pemukiman warga di Kota Gorontalo. Fogging ini dilakukan setelah adanya kasus kematian akibat DBD serta mencegah penyebarannya dengan membunuh nyamuk yang berkembang biak di genangan air. Meski triwulan ketiga ini, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo juga mencatat adanya peningkatan penyebaran DBD. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo bilang, memasuki bulan November 2025, kasus DBD mengalami kenaikan 4 kasus dengan 1 kasus kematian. Kasus DBD di Kota Gorontalo kini telah ditetapkan dalam status kejadian luar biasa. Peningkatan kasus DBD di Kota Gorontalo dipengaruhi cuaca ekstrim dan curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Cuma 46, kemudian kita ketambahan 4 kasus jadi nyamuk, kemudian gerakan kebersihan 3M. Dengan 2 minggu, ketika kita tidak temukan jentiknya, 2 minggu nyamuk. Kenapa kami sebut peningkatan kasus? Karena sebelumnya sampai dengan triwulan 2 tahun 2025, kasus DBD di Kota Gorontalo itu hanya kurang lebih 46 kasus. Dibandingkan tahun 2024, itu sudah sampai di 200-an kasus. Kita berhasil menekan, hanya saja di bulan November ini, mungkin karena pergantian musim, dari sebelumnya ada sempat kemarau, kemudian hujan yang cukup ekstrim. Warga berharap penyebaran wabah DBD di Kota Gorontalo dapat segera diatasi agar tidak semakin meluas dan menelan korban jiwa. Kebetulan di sini beberapa hari lalu ada kasus DBD yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 1 orang sementara dirawat di rumah sakit. Untuk itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meminta bantuan untuk pelaksanaan fogging agar supaya indikasi daripada penyakit DBD yang terdapat di Kelurahan Wadi Permai 2 ini atau di Kelurahan Wadi Barat ini bisa diantisipasi. Guna mencegah penyebaran wabah DBD ini, warga pun diimbau agar terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan memberantas sarang nyamuk dan menjaga imunitas tubuh. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Sebuah komunitas peduli pendidikan di Sulawesi Utara meluncurkan program Rumah Anak Pesisir guna membantu pendidikan non-formal bagi anak-anak di wilayah perairan. Program pendidikan ini mulai berjalan di pesisir perkampungan Candi, Kelurahan Bitung Barat 1, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Puluhan anak-anak nelayan di kawasan itu mendapatkan pendidikan gratis di luar sekolah guna membantu meningkatkan akademis dan membangun karakter anak. Pemukiman candi di wilayah pesisir Kota Bitung, mayoritas warganya menggantungkan hidup sebagai nelayan. Sebuah komunitas peduli pendidikan Rumah Cinta Kasih sejak tahun 2024 telah meluncurkan program pendidikan non-formal bagi puluhan anak pesisir candi dengan mendirikan Rumah Anak Pesisir. Pembelajaran di Rumah Anak Pesisir ini dilakukan sekali seminggu setiap hari Sabtu. Pola pengajaran pun dibuat berbeda agar peserta didik tidak bosan. Belasan relawan mengajarkan 30 anak pesisir candi membaca, menulis, berhitung, kreativitas, hingga pendidikan karakter dan edukasi lingkungan. Ya Pak ya, jadi mereka itu memang kayak dipinggirkan begitu. Jadi ada banyak hal contohnya karena mungkin mereka melihat
cari uang itu gampang. Ikut saja dengan orang tua ke laut sudah bisa cepat dapat uang. Jadi dari situ mereka berpikir pendidikan itu tidak terlalu penting. Padahal kan kalau sebagai yang kita tahu bersama, pendidikan itu sebenarnya penting. Nah, anak-anak ini kita lihat mereka butuh untuk sadar akan hal itu. Jadi kita mulai dengan langkah kecil, setiap minggu kita datang ke sini, kita mengadakan pembelajaran supaya mereka itu sadar bahwa pendidikan itu penting begitu. Kan yang tantangan tadi kita itu yang soal anak-anak tuh minatnya semakin berkurang, makanya kami juga bersyukur ada dari pihak Pertamina yang memberikan support, memberikan bantuan. Anak-anak pesisir Candi nampak bersemangat dan antusias mengikuti setiap sesi pelajaran yang diberikan para relawan. Mereka senang karena pengalaman belajar di rumah anak pesisir ini bisa membuat mereka lebih berkembang. Orang tua pun mengaku sangat gembira karena anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan ekstra dan gratis. Dampak positif dari program ini, rata-rata anak mereka kini lebih percaya diri, semangat dalam belajar, dan berubah positif dalam tingkah laku. SD TK langsung masuk SD kelas 1, jadi kami sebagai orang tua merasa terbantu dengan adanya Rumah Cinta Kasih di kampung kami ini. Umur ada yang tua, umur dari 9 tahun sampai 12 tahun, sampai sekarang masih belajar. Yang satu ini 6 tahun. Iya, ya Aisyah. Ya, harapan saya tetap maju terus ini Rumah Cinta Kasih. Kontribusi dan upaya mencetak generasi yang cerdas dan memiliki semangat untuk berkembang adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak pesisir memiliki potensi yang besar dan perlu didukung oleh berbagai pihak agar mereka bisa bertumbuh dan menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Dodi Arai, Kompas TV, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Informasi menelusuri bangunan cagar budaya Souraja Palu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Berita lainnya, pulang tanpa medali, kontingen Muay Thai Indonesia jadikan ajang Islamic Solidarity Games sebagai tryout, sekaligus mencari poin untuk kejuaraan dunia pada Maret 2026. Indonesia menurunkan 3 atlet Muay Thai di ajang Islamic Solidarity Games 2025 Riyadh. Angelina Runtukahu, Antonia Buiola, dan Ardiansa jadi duta Indonesia di Arab Saudi. Sayangnya ketiganya kompak terhenti di babak perempat final. Meski begitu, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keikutsertaan di ISG 2025. Pasalnya, ajang ini dijadikan semacam tryout bagi Angelina dan kawan-kawan. Target utamanya berlaga di kejuaraan dunia akan digelar Maret 2026. Tampil menghadapi petarung top dunia di ISG jadi bekal berharga bagi atlet. Apalagi ajang ini juga menyediakan poin peringkat yang akan berguna untuk lolos ke kejuaraan dunia. Kita bersyukur walaupun kita persiapan 2 minggu, tapi kita sudah masuk seperempat final. Ya, sudah bisa menyaingi atlet-atlet sekelas IFMA peringkat-peringkat 1, 2, 3. Kalau kita membiasakan diri ikut ke kegiatan-kegiatan internasional, kejuaraan dunia, ya kan, kepercayaan mereka dalam pertandingan lebih tinggi lagi. Kayaknya power, lebih baru ini rasa yang juara dunia, powernya kerasa banget gitu. Jadi kayaknya aku persiapan nge-gym biar lebih berpower lagi. Dari ISG beberapa aspek jadi evaluasi tim, mulai dari persiapan, adaptasi cuaca hingga strategi pertandingan. Perbaikan perlu dilakukan untuk tampil kompetitif di kejuaraan dunia. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Manado turut memamerkan sejumlah hasil penelitian dan inovasi dari dosen dan mahasiswa kepada mahasiswa dan warga. Kegiatan ini dikemas dalam program berdikari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI. Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Manado menggelar pameran hasil penelitian dan inovasi para dosen. Pameran yang berlangsung di Auditorium Polimdo Selasa pagi ini dikemas dalam kegiatan Mapalus Expo Panen Raya Berdikari. Hasil karya yang dipamerkan seperti mesin proses cakalang fufu untuk menghasilkan ikan dengan daya simpan tinggi, mesin pemasak gula semut, mesin pencacah sampah, dan sejumlah hasil karya lainnya.
Kegiatan ini bertujuan menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam menghasilkan inovasi yang berdampak ke masyarakat. Karya-karya itu banyak yang disimpan dalam bentuk jurnal dan belum tentu masyarakat bisa langsung menikmatinya. Tapi karya-karya dari jurnal-jurnal tersebut ditampilkan dalam bentuk-bentuk fisik, bentuk tangible, produk-produk yang bisa berguna bagi masyarakat. Produk-produk seperti ini akan membantu meringankan dan memberikan solusi bagi masyarakat. Salah satu yang sudah kita lakukan, pernah bekerja sama dengan International Labour Organization ketika kita memperoleh hibah dari pemerintah Inggris dalam program UK for Prosperity Fund. Kita membangun desa Budo, desa yang kelihatan biasa-biasa di pesisir pantai. Hari ini adalah merupakan langkah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat di depan, bahwa ada panen raya berdikari. Sebenarnya panen raya berdikari programnya adalah berdikari. Nah, berdikari ini adalah program yang salah satunya adalah kerjasama antara ketika itu masih Kemendikbudristek bersama dengan LPDP untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian kampus ini memiliki dampak kepada masyarakat. Yang selama ini kampus ini adalah dampaknya cukup ketika sudah bisa publikasi, ya, scientific publication. Ketika udah di jurnal, jurnalnya sudah kemudian dipublikasi di jurnal yang internasional bereputasi. Kadang-kadang kita ini rekan-rekan dosen, Bapak Ibu saya juga ngajar. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi percepatan hilirisasi penelitian, pemanfaatan inovasi oleh masyarakat, serta mendorong minat mahasiswa terus melahirkan karya yang berdampak. Ali Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Sauraja atau Rumah Raja, salah satu peninggalan bersejarah yang masih dipelihara hingga kini. Bangunannya masih terpelihara dan sering menjadi objek wisata sejarah dan budaya Kota Palu. Sauraja bukan sekedar bangunan tua, melainkan adalah pusaka berharga. Istana Raja dari Kerajaan Palu yang pernah berjaya memiliki arsitektur klasik yang memukau. Namanya bermakna rumah besar atau Istana Raja, melambangkan sebuah mahkota dari kekayaan budaya dan sejarah di Lembah Palu. Bangunan ini dibuat dari kayu ulin yang terkenal kekuatannya. Selain didesain khusus sebagai rumah panggung, ornamen khas suku Kaili turut menghiasi dinding dan balok-balok penyangganya. Ahli waris atau keturunan ketujuh raja yang dipercaya mengurus Sauraja, Mehdi Datu Palinge bilang, sejak dibangun, Banua Oge Sauraja ini telah 2 kali mendapatkan revitalisasi untuk menjaga bangunannya tetap dalam kondisi baik. Cagar Budaya Banua Oge Sauraja merupakan bekas atau eks Kerajaan Palu yang dimana berdiri pada tahun 1892 dan sekarang menjadi Cagar Budaya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dibangun sudah hampir 143 tahun yang lampau, yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan di zamannya. Dan seluruh komponen bangunan ini terbuat dari material kayu, berupa kayu ulin, yang berasal dari Kalimantan. Bangunan ini juga memiliki 2 perpaduan gaya, perpaduan Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Di satu sisi, rumah ini memiliki 2 buah anak tangga, kanan dan kiri, dengan jumlah anak tangga itu ganjil. Dan rumah ini juga ternyata setelah pasca bencana kemarin, alhamdulillah rumah ini menjadi salah satu edukasi yang dimana rumah Sauraja menjadi salah satu bukti di mana rumah tradisional itu memiliki sistem yang tahan gempa. Pengakuan Sauraja sebagai cagar budaya adalah langkah hukum yang penting. Namun lebih dari itu, kesadaran komunitas untuk menjadikannya pusat kegiatan budaya adalah upaya nyata dan tidak boleh berhenti. Sauraja pun dibuka untuk umum sebagai prasarana edukasi sejarah dan budaya di Kota Palu. Di tengah perkembangan zaman, Sauraja adalah bukti warisan leluhur mampu bertahan, menjadi sumber inspirasi dan pengingat akan akar sejarah. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya Davis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.